Suara bisa, Bu? Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Halo? Bapak, Ibu, hadirin sekalian, maaf agak terlambat karena ada kesalahan teknis. Baik, pertemuan hari ini adalah pertemuan pertama. Saya ingin menyampaikan pengantar mata kuliah filsafat ilmu. Dan mata kuliah ini jumlah SKS-nya ada 2 SKS. Dengan dosen, saya sendiri sebagai koordinator. Kemudian Profesor Dr. Hasanuddin. Dan berikutnya Profesor Dr. Ali Anwar MSc. Perkuliahan kita akan dimulai atau akan berlangsung setiap hari Sabtu mulai pukul 10. Hari ini tentu agak terlambat karena ada masalah teknis. Mudah-mudahan selama perkuliahan ini tidak ada gangguan. Dan saya ingin menyampaikan juga terima kasih yang telah mempercayai Pasca Sarjana Unpas menjadi tempat belajar sementara bagi Ibu dan Bapak. Mudah-mudahan semuanya dalam keadaan sehat walafiat. Ibu dapat memulai dengan baik dan dapat mengakhiri dengan baik. Mudah-mudahan semuanya berakhir bersama-sama, yaitu 3 tahun setelah hari ini sudah selesai untuk menjadi doktor dari program studi ilmu manajemen Universitas Pasundan. Sebelum saya melanjutkan kepada materi, maaf ini saya ada sedikit agak kurang sehat ya sebentar. Para mahasiswa semuanya, ini mohon maaf. Jadi saya agak terlambat datang ke sini, jadi suasananya agak kurang nyaman. Saya ingin menyampaikan pada perkuliahan ini akan diulangi ketika saya menyampaikan pada waktu prapasca martikulasi. Ingin menandaskan bahwa Unpas ini berdiri tahun 1960. Didirikan oleh Paguyuban Pasundan. Ketua panitia pendirinya adalah Pak Suradiraja, yang juga Ketua Panitia Pendiri Universitas Pajajaran.
Pada tahun 1957, Pak Suradi Raja bertemu dengan Menteri PTIP, yaitu Mr. Muhammad Jamin. Dalam dialognya saya sampaikan begini, Saudara Menteri, saya akan secepatnya membentuk kepanitiaan Universitas Pajajaran, UNPAD. Karena masyarakat Jawa Barat, anak-anak muda, usia untuk menjadi mahasiswa itu cukup banyak dan tidak mungkin tertampung oleh UNPAD, maka saya akan mendirikan Universitas Pasundan. Oleh karena itu, izinkan UNPAD dan UNPAS izinnya bersamaan. Nah, itulah sejarah kelahiran UNPAD dan UNPAS hampir sama. Memang beda waktu 3 tahun, tapi komunikasi dengan menteri itu bersama-sama dengan Mr. Muhammad Yamin. Sedangkan lembaga pendidikan dasar menengah itu berdiri tahun 1922. Jauh sebelum kemerdekaan, Pasundan, lembaga Pasundan telah melahirkan lembaga pendidikan yang saat itu juga punya prestasi yang baik. Visi UNPAS berakhir pada tahun 2021. Tetapi visi yang kita bangun untuk 2021-2026 ini masih tetap. Karena ini masih tetap relevan. Ini masih tetap relevan. Nah, oleh karena itu, agar Ibu, Bapak paham benar bahwa visi UNPAS itu menjadi komunitas akademik peringkat internasional yang mengusung nilai Sunda dan Islam di tahun 2021-2026. Visi di pikiran saya adalah guiding star, arah masa depan. Arah masa depan UNPAS menjadi komunitas akademik peringkat internasional. Dan itu kita sudah lakukan. Kita tidak menyasar atau fokus ke peringkat internasional. Tapi kami ingin hanya menjadi komunitas, bisa bergaul, kemudian memberikan kontribusi untuk tingkat Jawa Barat, nasional, dan juga internasional. Alhamdulillah, mahasiswa-mahasiswa asing dari berbagai negara telah mempercayai UNPAS menjadi tempat belajar. Terutama dari berbagai negara Asia, dari RRC, Korea, Jepang, kemudian dari Eropa, Turki, Afrika, Kanada, dan yang lain-lain. Hampir 11 negara berada di UNPAS kuliah. Bahkan dari pecahan Rusia itu ada 1 kelas penuh dan dengan pengantar dengan berbahasa Inggris. Misinya adalah menyelenggarakan pendidikan tinggi bertaraf internasional. Kemudian mewujudkan penelitian bertaraf internasional. Menyelenggarakan pengabdian kepada masyarakat untuk meningkatkan martabat manusia. 4, menjaga, memelihara, dan mengembangkan budaya Sunda. Kelima, menjaga, memelihara, dan mengembangkan syiar Islam. Selanjutnya saya ingin menjelaskan hakikat dan citra UNPAS. Pertama, UNPAS ingin menjadikan pengetahuan sebagai hiruan utama, main concern. Berhasrat untuk mencari, menemukan kebenaran dengan cara mempertanyakan pengetahuan yang sudah dianggap mapan dan menghasilkan pengetahuan, menyebarkan pengetahuan yang telah teruji secara ilmiah, baik melalui proses pembelajaran, publikasi maupun kegiatan akademik lainnya, termasuk implementasi dalam pengabdian masyarakat. Kemudian identitas yang kedua adalah Islami.
bahwa pencarian kebenaran harus disadari oleh iman kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena dalam tujuan pendidikan nasional, Undang-Undang Sikdiknas nomor 20 pasal 3 secara jelas di situ ditekankan bahwa proses pendidikan itu harus melahirkan orang-orang yang beriman, bertakwa, dan memiliki akhlak mulia. Makanya ini menjadi identitas Universitas Pasundan. Karena kalau tidak menyadari berdasarkan keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala, kita mengingkari bahwa sumber ilmu itu berasal dari Allah. Dan kebenaran itu yang hakiki hanya dari Allah. Al-haqqu mir rabbika fala takunanna minal mumtarin. Nah, hal tersebut sesuai dengan moto paguyuban milik Universitas Pasundan, yaitu nyantri, nyunda, nyakola. Nyantri di sini bukan harus pesantren. Nyunda juga bagus, bukan harus orang Sunda. Harus menjadi orang Sunda. Karena pendekatan Pasundan adalah kultural. Siapapun yang mencintai budaya Sunda, yang ramah, toleran, itu adalah keluarga besar Paguyuban Pasundan. Dan ketua umumnya saja bukan orang Sunda yang pertama. Karena Paguyuban Pasundan didirikan tahun 1913. Jadi sudah 107 tahun, menginjak 108 tahun saat ini. Penekanannya di Unpas perkuliahan itu adalah memadukan 3 kecerdasan. Kecerdasan spiritual, kecerdasan emosi, kemudian kecerdasan intelektual. SQ, EQ, dan IQ. Hal tersebut terkait juga dengan lambang kujang. Merupakan senjata pusaka Sunda yang menggambarkan kekuatan dan keberanian yang menjadi tugas ilmu pengetahuan. Lambang kujang tegak lurus menyimbol ajaran tauhid Islami sebagai sumber dari muara pengabdian. Kemudian ketiga, Unpas lahir di Tatar Sunda. Jadi Unpas Pasundan lahir di Tatar Sunda atau Tatar Pasundan. Tatar Sunda itu terdiri dari beberapa subkultur. Subkultur pertama, subkultur Sunda Kalapa, yang berubah menjadi Batavia, Jayakarta, Jakarta. Jakarta hari ini itu termasuk Tatar Sunda asalnya. Itu subkultur Sunda Kalapa namanya juga pertama. Kemudian subkultur Banten. Sekarang menjadi provinsi tersendiri. Dalam studi wilayah kebudayaan, beda provinsi tidak jadi masalah. Tetap identitas budaya Sunda itu tetap melekat di Banten. Karena acuan Sunda kuno itu dari Kanekes. Kanekes itu dinamakan juga oleh orang Belanda adalah Baduy. Penamaan Baduy itu penamaan dari orang-orang Belanda. Aslinya adalah Kanekes. Jadi acuan Sunda kuno itu adalah dari Kanekes. Dengan menggunakan Pasundan, para pendiri menyampaikan pesan dengan nama Universitas Pasundan Unpas, dan Unpad harus menjadi etalase dan solusi bagi Tatar Sunda bagi Jawa Barat dan memberi kontribusi bagi pembangunan Tatar Sunda atau Jawa Barat dan Indonesia. Ibu dan Bapak, tujuan mata kuliah ini adalah pertama, setelah menempuh mata kuliah ini, mahasiswa diharapkan mampu. 1.
memahami dan menjelaskan konsep filsafat. Definisi filsafat itu banyak sekali. Dalam ilmu-ilmu sosial, definisi itu bisa ratusan. Kadang-kadang tergantung kepentingan. Jadi inti yang pertama tujuannya adalah memahami dan menjelaskan konsep filsafat. Silahkan konsep dari siapa yang ibu bapak cocok, yang ibu bapak senangi. Kemudian juga memiliki ciri-ciri berpikir kefilsafatan, system thinking, prinsip-prinsip dalam berfilsafat, dan filsafat ilmu yang mengkaji ilmu dalam dimensi epistemologis, ontologis, dan aksiologis, serta memahami tujuan dan implikasi filsafat ilmu dan perkembangan sejarahnya sampai berkenalan dengan epistemologi Islam, epistemologi Bayani, Burhani, dan Irfani, serta aksiologis dalam Al-Quran. Kita ingin kira-kira memahami yang terkait juga ke situ. Yang kedua, mengidentifikasi dan menjelaskan landasan pokok-pokok permasalahan, metode, kriteria, kebenaran ilmu, serta validasinya. Ketiga, ibu dan bapak diharapkan juga memahami dan menghargai filsafat ilmu dalam memperluas wawasan tentang berbagai teori, aliran, pendekatan, dan paradigma serta alternatif penggunaan metode penelitian ilmiah. Kemudian yang keempat, menerapkan filsafat ilmu sebagai landasan pengembangan keilmuan sesuai dengan akidah, moral, dan etika ilmu pengetahuan, serta nilai luhur budaya bangsa Indonesia dan ajaran agama kita masing-masing dalam kehidupan bermasyarakat bagi umat manusia. Di Diversi mata kuliah kita lewat, dan tentunya saya ingin bahan ini memang di copy bisa. Nanti kalau ada siapa, ada KM atau siapa, di copy saja sehingga nanti bisa disebarluaskan sehingga menjadi pegangan ibu dan bapak. Kemudian mata kuliah ini juga mengambil konsep-konsep esensialnya diambil dari berbagai cabang keilmuan, antara lain filsafat, filsafat ilmu, kemudian kebudayaan, agama, hukum, dan pendidikan. Kita berharap, ya mudah-mudahan tentunya, walaupun ini mungkin, apakah mungkin sampai kepada dalam perkuliahan ini kita bisa memecahkan masalah-masalah perbedaan ilmu dan pengetahuan. Kemudian cara memperoleh pengetahuan yang benar. Kemudian subjektivitas dan objektivitas ilmiah. Kemudian kriteria kebenaran ilmiah. Ragam aliran mazhab ilmu pengetahuan. Kemudian perubahan dan perkembangan iptek. Kemudian juga ketujuh, nilai dan etika penggunaan ilmu pengetahuan. Kemudian batas-batas penjelajahan ilmu pengetahuan. Kemudian hubungan manusia, ilmu filsafat, dan agama. Kemudian paradigma pengembangan ilmu, dan terakhir peran dan tanggung jawab ilmuwan. Mudah-mudahan 11 ini bisa kita diskusikan bersama, karena proses pembelajaran ini saya kira materi itu akan sangat sedikit, tapi belajar mandiri, karena ibu bagaimanapun juga sudah banyak membaca materi dari berbagai buku, dari berbagai pakar, dan tentunya pada pertemuan seperti dengan Zoom ini itu sangat sedikit sekali oleh ibu yang didapat, oleh bapak yang didapat, dan kita harapkan juga diskusi-diskusi akan jauh lebih banyak. Jadi silabus hari ini atau materi yang pertama itu sebenarnya adalah kita menyampaikan silabus perkuliahan, rencana perkuliahan.
belum membahas tentang materi perkuliahan. Jadi urian pokok bahasan setiap pertemuan yang pertama itu perkenalan, introduksi. Ya, saya saat ini bertugas untuk menyampaikan tentang rencana perkuliahan. Yang pertama tadi yang sudah disampaikan tujuan mata kuliah dalam silabus, kemudian ruang lingkup mata kuliah dalam silabus, kemudian kebijakan pelaksanaan perkuliahan, cara belajar mahasiswa aktif, belajar mandiri dan bersama dalam kelompok, kemudian ceramah singkat materi umum, esensial, aktual, dan relevan oleh dosen, kemudian diskusi dan dialog kreatif dan interaktif, mahasiswa dan dosen serta antar mahasiswa. Kemudian aplikasi pendekatan andragogi dan metode pengalaman berstruktur dan tahapan pembelajaran kesimpulan. Kenapa pendekatan andragogi? Karena Ibu Bapak bukan anak-anak lagi, bukan S1 lagi, Bapak sudah S3, jadi tentu akan sangat lain metode pembelajaran pada kita pada program doktor ini. Kemudian kebijakan penilaian hasil belajar berdasarkan pedoman evaluasi dari program pasca sarjana Unpas secara proporsional dan akumulatif dari unsur-unsur kehadiran juga itu dihitung. Tugas-tugas penyusunan dan penyerahan makalah, buku report, kemudian diskusi, UTS, dan UAS. Itu adalah rencana penilaian hasil belajar Ibu dan Bapak. Kemudian buku ajar, silahkan mana sajalah. Ini sebagai gambaran saja. Kalau susah, cari dari yang lain. Di sini saya hanya menawarkan dari Ismaun, Filsafat Ilmu di situ, itu produk 2002. Kemudian Melbourne dan Maurice, itu tahun 1958, Philosophy Problems. Kemudian Muhajir Nuh, Filsafat Ilmu. Kemudian Surya Sumandri, juga Filsafat Ilmu, dan yang lainnya. Dan juga ada saya membuat buku, dan saya beri judul Pengantar Filsafat Ilmu. Itu karangan saya sendiri. Mudah-mudahan ini bisa dibagikan. Biasanya setiap mahasiswa yang mengikuti mata kuliah ini, saya beri buku, tidak harus dibeli, dan mudah-mudahan ini angkatan ini bisa mendapatkannya. Kalau tadi saya lihat di persediaan di tempat saya itu baru ada 15 buku, dan mudah-mudahan nanti saya bisa perbanyak dan akan dibagikan kepada Ibu dan Bapak. Dan materi-materi itu sebenarnya sudah ada dalam buku yang saya susun. Kemudian kebutuhan belajar para mahasiswa, beberapa buku tentang filsafat ilmu silahkan, jurnal filsafat, sarana untuk menyusun makalah dan pengadaan, serta penyajiannya dalam diskusi kelas. Yang kedelapan, hal-hal lain yang esensial dikemukakan dalam pelaksanaan perkuliahan adalah para mahasiswa perlu menyadari bahwa sivitas akademik Unpas yang bercirikan pandangan kampus ilmiah, religius, dan edukatif. Maksud saya begini, saya saat ini memiliki kegelisahan yang luar biasa, kecemasan yang luar biasa, karena terjadi orientasi dari spiritualitas religius ke spiritualitas ekonomi. Bagi saya itu cukup mengkhawatirkan, sehingga lahir Tuhan-Tuhan baru. Dan secara tidak terasa bahwa kita sebenarnya sangat bahwa negara ini bukan negara agama dan bukan negara sekuler. Kita tidak ingin menjadi seorang sekuler, kita tidak senang terhadap sekulerisme, tapi secara tidak sadar kita dalam kehidupan kita sudah sangat sekuler.
Kemudian pengalaman studi sebelumnya, pengalaman tugas pekerjaan dan pengalaman hidup yang penting dapat dijadikan bahan untuk masukan dan pemikiran, renungan dalam berfilsafat. Kemudian saya dalam pelaksanaan dialog kreatif dan interaktif antara dosen dan mahasiswa, serta antara mahasiswa sebaiknya menggunakan akal pikiran yang sehat, akal dan kalbu. Pertemuan kedua, pokok bahasanya adalah dasar-dasar pendidikan pasca Unpas. Akan disampaikan juga buku pedoman program pascasarjana, konsep-konsep tentang filsafat ilmu dan agama, serta interrelasinya. Sumber-sumber bukunya itu banyak, ya. Ada ilmu filsafat agama dari Endang Syaifuddin Ansori dan yang lain-lainnya. Kemudian materi perkuliahan ini sebenarnya ingin dilihat dari dua sisi. Pertama sebagai disiplin ilmu, kedua sebagai landasan filosofis bagi proses keilmuan. Sebagai sebuah disiplin ilmu, filsafat ilmu merupakan cabang dari ilmu filsafat yang membicarakan objek khusus yaitu ilmu pengetahuan. Nah, sebagai landasan filosofis keilmuan merupakan kerangka dasar dari proses keilmuan itu sendiri. Akan dijelaskan mengapa filsafat ilmu penting. Kemudian juga hal-hal yang patut dicermati sebelum mendalami filsafat ilmu. Kemudian ada 3 kategori pengetahuan yang perlu kita kenal. Kemudian ada pertanyaan mendasar dalam filsafat ilmu. Itu juga nanti akan dibahas. Kemudian juga bagaimana cara menjembatani kesenjangan antara agama, filsafat, dan ilmu sosial dan ilmu humaniora. Dan ilmu yang lainnya tentunya. Sebagai gambaran saja, barangkali Ibu bisa mengenali filsafat ilmu. Saya kasih contoh di sini, hubungan korelasional antara agama, filsafat, dan ilmu secara skematis dapat digambarkan secara sederhana sebagai berikut. Jadi kita nanti intinya itu akan membahas ontologi, epistemologi, aksiologi. Karena 3 unsur ini adalah merupakan filsafat, isi dari filsafat ilmu. Jadi filsafat ilmu itu ini, ontologi, epistemologi, aksiologi. Ada lagi, proses produksi adalah input, proses, dan output. Perjalanan makhluk hidup di dunia terdiri dari permulaan lahir, hidup, mati. Pendekatan standar dalam ekonomi industri adalah struktur, perilaku, kinerja. Kemudian intisari ajaran Islam terdiri dari akhlak, syariah, akhlak. Akidah, syariah, akhlak. Intisari yang lainnya adalah iman, Islam, ihsan. Struktur karangan atau karya tulis adalah pendahuluan, isi, penutup. Struktur kalimat yang lengkap terdiri dari subjek, predikat, objek. Pilar demokrasi terdiri dari legislatif, eksekutif, yudikatif. Struktur bangunan, fondasi, tiang, atap. Struktur pohon, akar, batang, cabang, dan ranting. Kemudian daun, bunga, buah. Kerangka manajemen, dasar, metode, tujuan. Kegiatan ekonomi, produksi, distribusi, konsumsi. Syarat keberlangsungan ideologi, dimensi realitas, dimensi fleksibilitas, dimensi idealisme.
Kemudian juga akan disampaikan nanti pengertian agama, filsafat, dan ilmu. Nah, itu bahan-bahan materi perkuliahan di pertemuan kedua. Nah, pertemuan ketiga, pokok bahasanya adalah ontologis, epistemologis, dan aksiologis. Kemudian pertemuan keempat adalah pokok bahasanya adalah metode ilmiah, kemudian sumber ilmu pengetahuan. Pertemuan kelima adalah pokok bahasanya adalah kriteria kebenaran ilmiah. Pertemuan keenam, pokok bahasanya adalah anatomi ilmu, struktur hierarki keilmuan, kemudian cabang-cabang ilmu pengetahuan. Kemudian pertemuan ketujuh, pokok bahasanya adalah perkembangan aliran filsafat dan ilmu pengetahuan. Pertemuan ke-8, ujian tengah semester UTS, tertulis dalam bentuk esai atau ada tugas-tugas yang lain. Bisa tidak hanya begini, ya. Bisa tidak hanya begini. Pertemuan ke-9, pokok bahasanya adalah batas penjelajahan ilmu pengetahuan. Ke-10 adalah membahas nilai dan kegunaan ilmu pengetahuan. Yang kedua, etika ilmu pengetahuan. Kemudian berikutnya adalah pertemuan ke-11, masing-masing itu harus membuat makalah kelompok, dan kita akan diskusikan. Mudah-mudahan ini bisa dibentuk kelompok 1 dan 2, 1 makalah, kelompok 3, 4, satu makalah pada pertemuan ke-12, pertemuan ke-13, kelompok 5, 6, juga 1 makalah. Jadi nanti silahkan kelompok-kelompoknya dibentuk dari kurang lebih 37 mahasiswa. Kalau ada 6 kelompok berarti kurang lebih 6, bisa 6 kelompok ya, bisa berapa orang. Itu bisa 6 orang lebih lah, ada yang 7 orang. Kemudian pertemuan ke-14, paradigma ilmu pengetahuan dan peran dan tanggung jawab ilmuwan. Kemudian yang terakhir, summing up dari seluruh perkuliahan, pertemuan ke-16, ujian akhir semester. Ini adalah rencana, bisa sepenuhnya dilaksanakan, bisa berkurang pertemuan ini dari yang direncanakan. Ini adalah standar, tetapi dalam prakteknya ini nanti kita lihat situasi, apalagi proses pembelajaran seperti dengan sistem daring ini mungkin akan ada penyesuaian. Baik, dan Bapak dan Ibu, saya kira itulah rencana perkuliahan kita, silabus yang akan kita jalani. Lalui, alami, ikuti, dan mata kuliah ini saya sadar bahwa termasuk saya juga kurang senang materi kuliah filsafat ilmu ini. Tapi karena ketentuan di PASA harus ada mata kuliah ini, maka kita harus jalani, mudah-mudahan ada manfaatnya untuk kita semua. Itu saja barangkali sebagai pengantar
Dan nanti setelah pengantar dari saya akan dilanjutkan oleh Profesor Dr. Ali Anwar untuk beberapa pertemuan dan nanti akan dilanjutkan oleh Prof. Hasanuddin. Setelah itu nanti mungkin terakhir itu ya penutup saya akan yang akan menemui bersama Ibu dan Bapak sekalian. Itu saja yang dapat saya sampaikan. Saya pesan terakhir, jaga kesehatan, taati protokol kesehatan, kemudian juga olahraga yang teratur, tidur yang cukup, istirahat yang cukup, kemudian banyak makan yang cukup gizinya dan suplemen yang baik, yang relevan dengan kebutuhan. Insya Allah Ibu Bapak akan terhindar dari pandemi COVID-19 ini. Sebab saat ini begitu makin banyak, hari kemarin itu hampir 11.000 yang terkena. Tapi apabila kita memang mencoba tadi protokol kesehatan diikuti, ditaati, dan menjauhkan dari kerumunan, saya coba dalam 1 tahun kemarin, di 2020, saya pergi kemana-mana, ke berbagai tempat di Indonesia, dan alhamdulillah ketika kita menjaga protokol kesehatan, dan sebenarnya kalau tidak perlu, tidak usah pergi. Tapi karena saya merasakan kejenuhan, stres, cucu-cucu saya juga demikian, maka saya coba ajak keliling ke berbagai tempat dengan sangat disiplin. Alhamdulillah tidak ada seorang pun yang kena. Baik, Ibu dan Bapak, ada pertanyaan? Silahkan. Hanya saya mohon maaf apabila nanti ada dosen yang sudah agak tua, yang usianya sudah 85 tahun kurang lebih, itu masih tetap sehat, masih tetap semangat, namun kalau ada hal-hal penyampaian yang kurang berkenan, dari awal saya ingin menyampaikan mohon maaf yang sebesar-besarnya. Mohon dipahami, mohon barangkali dimaklumi kenapa saya harus menyampaikan ini dari awal, karena Ibu Bapak takut kecewa. Tapi saya dari awal mohon maaf yang sebesar-besarnya. Silakan, barangkali ada yang ingin bertanya? Saya, Pak. Bisa dipercoba. Saya, Pak. Diizinkan saya, Pak. Terima kasih. Ini saya lihat di sini Pak Yamin Kamaludin, Pak Tria, Ibu Tria Maisa. Ibu latar belakangnya beragama Nasrani, Ibu. Ibu? Islam, Bapak. Ya. Jadi maaf apabila nanti materi ada yang terkait dengan keislaman. Islam, jadi Ibu jangan marah. Ibu harus kuat iman Ibu, jangan terpengaruh ya. Jangan terpengaruh dan penilaian kita objektif karena keluarga saya juga, mertua saya juga ketua majelis gereja ya. Paman saya juga
Ketua Yayasan Universitas Maranatha, mertua saya Ketua Yayasan Rumah Sakit Immanuel. Jadi saya dari keluarga di situ. Jadi, tapi saya seorang Muslim dan saya harus menyampaikan ini karena di Pasundan itu ada identitas seperti ini. Dan identitas ini tidak perlu mengganggu dan tidak akan mungkin mengganggu proses pembelajaran Ibu dan Bapak. Kami sangat senang dengan berbagai agama dari sini dan yang harus kita bangun itu adalah saya harus menjadi kami harus menjadi kita. Saya Tanden Seng, kami orang Jawa Barat, kita orang Indonesia. Saya sendiri adalah orang Sunda, tetapi saya menjadi ketua pembina Lembaga Indonesia Tiongkok. Ya, saya ketua pembinanya, ya. Seperti itu. Kemudian Ibu dan Bapak di sini terlihat ini mumpung ini saya baru lihat nih Ibu Nita, Pak Ade, Ibu Penny, Bu Neni, Pak Ahmad, Pak Rohmana, Pak Dudi, Pak Didin, Pak Tahmat, Ibu Leni Herdiani, Pak Dadan, Ibu Nur Saimatus, Pak Ujang, kemudian Pak Jaki, Pak Suroso, Pak Irma, Ibu Irma, Pak Dede, kemudian siapa ini? Aduh, nggak ada namanya ini. Kemudian Pak Sani, Ibu Yusna ini, Ibu Gustina Hidayat. Pak Jaki, kemudian Pak Sani. Kemudian Pak Adria Fauzan, Pak Asep, Panjang, Pak Harwanto, Ibu Mardalena, kemudian Andina Yusuf, Ibu Silvia Novianti. Alhamdulillah hampir semua orang hadir. Terima kasih atas penghargaan Ibu dan Bapak. Pertemuan kita sampai di sini. Mohon maaf apabila ada hal-hal yang kurang berkenan. Moto kita, moto Ibu dan Bapak, lebih cepat, lebih baik. 3 tahun selesai. Apabila ada hambatan dari dosen, dari pembimbing, lapor ke saya. Kita tidak ingin berlama-lama tepat waktu, kecuali Ibu dan Bapak punya motonya lebih lama, lebih berkesan. Lanjutkan 4 tahun, 5 tahun. Saya yakin lebih cepat, lebih baik. Ada yang kurang beres? Lapor ke saya sebagai Direktur PASA. Karena saya pernah mengalami terdolimi di sebuah kampus. Dan itu sangat menyakitkan. Mudah-mudahan tidak terkena, tidak ada yang sakit-sakitan ya di sini dosennya atau yang sakit benar pembimbingnya. Insya Allah tidak, dan akan melayani Ibu dengan baik. Amin. Itu saja, terima kasih Bapak-Bapak. Saya akhiri dengan ucapan izin alhamdulillah. Pak, izin menyampaikan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Terima kasih, Prof. Pencerahannya. Matur nuhun, Prof. Matur nuhun. Masih ada kelanjutan ini, Pak? Nanti jam 1, Pak. Gimana? Saya live dulu. Assalamualaikum semuanya. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Ade. Ya. Salah juga, Pak. Pak Ade. Pak Ketua. Materi yang ini yang barusan pertemuan 1 sampai terakhir silabusnya atau referensinya mungkin di Pak Ade ada ya nanti. Ada ya. Di-share aja Pak. Di-share ya Pak Ade ya. Feedbacknya nanti saya kirim linknya. Iya.
Oke, makasih Pak Ade. Matur nuhun, Pak Ade. Makasih Makasih Pak Ade. Izin web semuanya. Izin. Assalamualaikum warahmatullahi. Ketemu Izin lagi. dulu ya Bapak dan Pak Ibu. Ade. Terima kasih Bapak dan Ibu. Ya. Nanti kita Assalamualaikum. Ade, ngopi dulu. Siap.